Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. A. Konsep ideologi dan sejarahnya. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, gagasan, ide, dan logos, ilmu atau logika. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang ide atau kajian mengenai gagasan. Namun, secara konseptual, ideologi lebih sering dimaknai sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan, atau pandangan hidup yang menjadi dasar atau pedoman bagi individu, kelompok, atau bangsa dalam menjalankan kehidupan. Ideologi adalah kerangka berpikir yang memengaruhi cara manusia memandang dunia, bertindak, dan membentuk masyarakat. Sejarahnya mencerminkan perjalanan peradaban manusia, dari gagasan ilmiah netral, alat kritik sosial, hingga dasar politik global. Di dunia modern, ideologi tetap relevan sebagai penggerak perubahan sosial maupun alat mempertahankan kekuasaan. Definisi ideologi juga beragam tergantung perspektifnya. 1. Karl Marx. Ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan oleh kelompok penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. 2. Destutt de Tracy. Pencetus istilah ideologi. Ideologi adalah ilmu tentang ide-ide yang mengarahkan manusia dalam bertindak dan berpikir. 3. Louis Althusser. Ideologi adalah representasi imajiner dari hubungan individu dengan realitas sosialnya. Secara umum, ideologi memiliki fungsi. 1. Orientasi. Memberikan arah atau panduan hidup. 2. Integrasi. Menyatukan masyarakat dalam keyakinan bersama. 3. Legitimasi. Membangun justifikasi atas sistem sosial atau politik tertentu. Sejarah konsep ideologi. 1. Asal-usul ideologi, abad ke-18. Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 di Prancis. Ia menggunakannya untuk menggambarkan ilmu yang mempelajari asal-usul ide dan cara ide memengaruhi masyarakat. Awalnya, ideologi dilihat sebagai sesuatu yang netral dan ilmiah. 2. Munculnya kritik terhadap ideologi. Napoleon Bonaparte mengecam ideologi sebagai sesuatu yang utopis dan tidak realistis. Karl Marx dan Friedrich Engels menggunakan istilah ini dalam konteks kritis. Mereka melihat ideologi sebagai alat kelas penguasa, bourgeoisie, untuk mempertahankan status quo, terutama dalam sistem kapitalis. 3. Perkembangan modern. Abad ke-20. Ideologi mulai dikaitkan dengan gerakan politik besar seperti komunisme, sosialisme, liberalisme, dan nasionalisme. Ideologi menjadi landasan berbagai negara dalam menentukan sistem pemerintahan dan kebijakan. Komunisme bertumpu pada pemikiran Marx, menekankan kepemilikan kolektif dan penghapusan kelas sosial. Sosialisme menekankan pemerataan ekonomi dan kepemilikan sebagian alat produksi oleh negara. Liberalisme berbasis pada kebebasan individu dan pasar bebas. Fasisme ideologi totaliter yang menekankan otoritas negara dan supremasi bangsa tertentu. 4. Ideologi di dunia kontemporer. Saat ini, ideologi seringkali mengalami transformasi. Ada pergeseran dari ideologi besar tradisional ke arah ideologi-ideologi baru, seperti lingkungan hidup, ekologi politik, feminisme, atau globalisme. Globalisasi juga menciptakan tantangan bagi ideologi tradisional karena mendorong integrasi budaya dan ekonomi dunia. Berbagai ideologi di dunia. Berikut adalah beberapa ideologi utama di dunia beserta penjelasan singkatnya. 1. Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan ideologi politik yang berfokus pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kebebasan pasar. Ciri utama: pasar bebas, persaingan, kepemilikan pribadi, dan minimnya intervensi pemerintah. Contoh negara: Amerika Serikat, Jepang. Kedua, sosialisme.
Sosialisme adalah ideologi yang menekankan kepemilikan bersama atau kolektif atas alat produksi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ciri utama: distribusi kekayaan yang adil, intervensi pemerintah, dan kepemilikan bersama. Contoh negara: Kuba, Venezuela. 3. Komunisme. Komunisme adalah sistem ekonomi dan ideologi politik yang bertujuan menghapus kepemilikan pribadi, kelas sosial, dan membentuk masyarakat tanpa negara. Ciri utama: kepemilikan bersama atas alat produksi, masyarakat tanpa kelas, dan distribusi sesuai kebutuhan. Contoh negara: Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok pada masa awal. 4. Fasisme. Fasisme adalah ideologi politik otoriter dan nasionalis ekstrim yang mengutamakan negara di atas individu. Ciri utama: pemerintahan totaliter, kebebasan individu dibatasi, militerisme, dan supremasi nasional. Contoh negara: Italia di bawah Mussolini, Jerman di bawah Hitler. 5. Liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan demokrasi. Ciri utama: pemerintahan terbatas, pasar bebas, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak individu. Contoh negara: Inggris, Kanada. 6. Nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan kepentingan dan identitas suatu bangsa di atas kepentingan lainnya. Ciri utama: patriotisme tinggi, kedaulatan nasional, dan persatuan bangsa. Contoh: gerakan kemerdekaan di banyak negara Asia dan Afrika. 7. Demokrasi. Demokrasi sosial adalah kombinasi dari kapitalisme pasar dengan kebijakan sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Ciri utama: jaminan sosial, layanan publik yang baik, dan pasar yang diatur. Contoh negara: Swedia, Norwegia. C. Hubungan Pancasila dan agama. Hubungan antara Pancasila dan agama di Indonesia bersifat erat dan saling melengkapi karena Pancasila sebagai dasar negara mengakui dan menghormati keberadaan agama sebagai landasan moral dan spiritual masyarakat. Berikut beberapa poin hubungan antara Pancasila dan agama. Pancasila dan agama memiliki hubungan simbiosis yang saling mendukung. Agama memberi substansi nilai-nilai moral, sedangkan Pancasila menyediakan landasan kebangsaan untuk memfasilitasi keragaman agama di Indonesia. Dengan demikian, keduanya berfungsi sebagai panduan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan harmonis. 1. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap keberadaan Tuhan yang menjadi inti ajaran semua agama. Contoh, negara memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Landasan moral dan etika. Nilai-nilai Pancasila berasal dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Ajaran agama menjadi salah satu sumber pembentukan nilai-nilai moral dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. 3. Persatuan dalam keragaman. Pancasila dan agama sama-sama mengajarkan pentingnya persatuan dan toleransi. Dalam konteks Indonesia yang beragam secara agama, Pancasila menjadi jembatan untuk menjaga keharmonisan. Ajaran agama yang menekankan cinta kasih dan kedamaian mendukung upaya Pancasila dalam mewujudkan persatuan nasional. 4. Hak asasi manusia. Pancasila mengakui hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang menghargai martabat manusia. 5. Panduan kehidupan berbangsa. Pancasila memberikan kerangka kerja kebangsaan yang inklusif, di mana semua agama dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa ada dominasi agama tertentu. Nilai-nilai agama memperkuat implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keadilan sosial dan gotong royong. 6. Hubungan timbal balik.
Agama memberikan landasan spiritual untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara memastikan agama dapat berkembang secara harmonis dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. D. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sekaligus ideologi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Kelima sila ini menjadi landasan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila dirumuskan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada tahun 1945. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan penting dalam membentuk identitas nasional, menjunjung tinggi keberagaman, dan memandu Indonesia menuju cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. 5 sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk beragama sesuai keyakinannya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan menempatkan manusia secara setara tanpa diskriminasi. Ketiga, persatuan Indonesia. Menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sekaligus menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan kepentingan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkomitmen pada pemerataan pembangunan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial bagi semua warga negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Sebagai dasar negara. Pancasila menjadi fondasi hukum dan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 3. Sebagai pemersatu bangsa. Dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, Pancasila berfungsi untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. 4. Sebagai ideologi terbuka. Pancasila memiliki sifat dinamis yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. 5. Sebagai moral dan etika bernegara. Pancasila menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi acuan moral dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. I. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah penjelasan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi Pancasila telah mengalami berbagai fase dalam sejarah Indonesia, seperti era Orde Lama, digunakan sebagai dasar ideologi perjuangan kemerdekaan dan landasan untuk membangun persatuan bangsa. Era Orde Baru, Pancasila sering dimanipulasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga berujung pada kesan otoritarianisme. Era Reformasi, Pancasila mulai dipulihkan fungsinya sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap besar. 2. Revitalisasi nilai Pancasila. Dalam dinamika globalisasi, nilai-nilai Pancasila terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti penegakan demokrasi berbasis sila keempat, keadilan sosial sebagai acuan dalam distribusi ekonomi, sila kelima. 3. Pancasila dalam pendidikan dan kebijakan publik. Pendidikan Pancasila kembali digalakan melalui kurikulum nasional untuk membangun karakter bangsa. Dalam kebijakan publik, Pancasila menjadi dasar moral untuk mencegah penyimpangan, seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kesenjangan sosial. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1.
Globalisasi dan pengaruh ideologi asing. Arus globalisasi membawa berbagai ideologi asing seperti liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme yang dapat mengikis nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari konsumerisme dan individualisme yang bertentangan dengan gotong royong, sila ketiga. Dominasi pasar bebas yang mengabaikan prinsip keadilan sosial, sila kelima. 2. Radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama dalam hal penegakan toleransi antarumat beragama, sila pertama. Persatuan nasional, sila ketiga, yang rentan terganggu oleh konflik etnis dan agama. 3. Pelemahan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis kepercayaan terhadap lembaga negara, akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. 4. Fragmentasi sosial di era digital. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang memecah belah persatuan bangsa. Kurangnya kontrol terhadap informasi dapat mengaburkan pemahaman tentang nilai Pancasila, solusi dan upaya menghadapi tantangan. 1. Penguatan pendidikan Pancasila. Peningkatan pemahaman melalui kurikulum formal dan informal. Kampanye nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sosial dan media massa. 2. Pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesadaran melalui gerakan gotong royong dan penguatan solidaritas nasional. Penyelesaian konflik berbasis nilai Pancasila. 3. Penegakan hukum yang berkeadilan. Reformasi hukum yang selaras dengan sila kedua dan kelima. Penindakan tegas terhadap korupsi dan tindakan intoleran. 4. Penguatan teknologi untuk mendukung ideologi. Pemanfaatan media digital untuk menyebarluaskan pemahaman nilai Pancasila. Melawan narasi negatif dengan konten yang membangun kesatuan dan persatuan bangsa. F. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai ideologi negara Indonesia. Berikut adalah peran utama Pancasila dalam konteks tersebut. 1. Sebagai dasar negara. Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memberikan pedoman moral dan etika bagi rakyat Indonesia dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kebiasaan dan tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. 3. Sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu bagi keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong toleransi, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman. 4. Sebagai ideologi terbuka. Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat menerima berbagai perubahan dan kemajuan dengan tetap menjaga keutuhan nilai-nilainya. 5. Sebagai landasan hukum dan kebijakan. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang dan peraturan di Indonesia. Semua produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. 6. Sebagai inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan inspirasi untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai Pancasila menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat. Nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam membentuk pribadi yang bermartabat, karena menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana masing-masing nilai membentuk kepribadian yang bermartabat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seseorang dapat membentuk kepribadian yang bermartabat, yaitu pribadi yang beriman, beretika, berempati, cinta tanah air, demokratis, dan adil.
Pancasila memberikan arah yang jelas untuk menjadi individu yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai: mengakui keberadaan Tuhan, menjalankan ajaran agama, dan menghormati kebebasan beragama. Implementasi: 1. Mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama. 2. Menjaga integritas moral dengan menjalankan prinsip keimanan. 3. Berbuat baik sebagai wujud keimanan sehingga tercermin pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai: menghormati hak asasi manusia, berperilaku adil, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Implementasi: 1. Menghormati perbedaan tanpa diskriminasi. 2. Membantu sesama dengan empati dan kepedulian sosial. 3. Menjadi pribadi yang beradab dengan mengedepankan sopan santun dan penghormatan terhadap orang lain. Ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai: menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai tanah air, serta mengutamakan kepentingan bersama. Implementasi: 1. Menghindari konflik yang memecah belah. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat rasa kebangsaan. 3. Mencintai budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai: menjunjung tinggi demokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan yang adil. Implementasi: 1. Menghormati pendapat orang lain dan mengutamakan dialog. 2. Menjadi pribadi yang bijak dalam menyelesaikan konflik atau masalah. 3. Mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai: mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata bagi seluruh rakyat. Implementasi: 1. Menjaga sikap adil dalam segala aspek kehidupan. 2. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. 3. Menghindari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.